Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronaut menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa, tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas, tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya.
Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin. Sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, tak akan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik, jadi gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip, tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan. Sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok. Kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu. Lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhuu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini karena tak akan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini, sejenis mesin gravitasi buatan. Selain planet ini perlu diputar, kamu juga perlu bergerak seharian. Kamu butuh sistem saraf baru agar tidak merasa mual. Tapi, Pluto masih punya sisi positif. Ada lautan air cair di bawah permukaannya, dan pegunungan es. Kalau kamu punya kru terlatih dan peralatan mahal, dan persediaan makan rutin dari bumi, aduh, repot juga ya. Spagetifikasi, jangan terburu-buru memilih sausnya dulu. Kamu bisa mengalami ini jika mencoba hidup di lubang hitam.
Spaghettifikasi adalah proses meremas objek, seperti kamu misalnya, menjadi strip kosmik yang panjang dan tipis. Nah, kabar baiknya, kamu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kabar buruknya, kamu akan menjadi lebih kurus dibanding sehelai rambut manusia. Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Uranus memiliki musim dingin selama 22 tahun. Di planet seperti itu, jika bisa dihuni, semuanya akan membeku dan diselimuti es, gurun pasir putih, dan abu-abu di sekelilingnya. Orang-orang harus menyimpan makanan dan persediaan, membuat bangunan dan rumah yang sangat kokoh, dan selalu mengenakan pakaian yang tebal dan hangat. Akhirnya transportasi hampir tidak mungkin dilakukan, tapi berkat matahari, setiap planet di tata surya kita memiliki cuaca, iklim, dan musim yang unik. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada hal itu. Pertama, ini semua tentang seberapa jauh sebuah planet dari matahari. Jika sebuah planet dekat seperti planet tetangga kita Merkurius, maka planet tersebut akan mendapatkan sinar matahari yang sangat terik. Tapi jika planet itu jauh seperti planet Katai Pluto, maka ia akan menjadi dingin bahkan saat musim panas. Selanjutnya, pikirkan tentang seberapa cepat planet berputar. Planet yang membutuhkan waktu lama untuk berotasi seperti Merkurius memiliki siang dan malam yang sangat panjang. Itu artinya, satu sisi planet ini akan terasa panas terik saat matahari bersinar dan dingin membeku saat gelap. Bumi cukup seimbang dengan kecepatan rotasinya yang sedang.
Atmosfer juga penting. Atmosfer yang tebal menjaga suhu agar tidak terlalu liar, tapi jika hampir tidak ada atmosfer, suhu akan memanas dan menjadi sangat dingin. Kemiringan sumbu planet dan bentuk orbit juga sangat penting nih. Bahkan di bumi, tempat-tempat di dekat kutub mengalami 6 bulan siang dan 6 bulan malam. Jika lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk lonjong, maka planet akan semakin panas dan semakin dingin saat bergerak. Tidak ada 2 planet yang unik, sementara beberapa planet memiliki perubahan-perubahan ini, planet-planet yang lainnya tidak. Yuk kita mulai dengan Mars, planet kecil favorit kita dan berpotensi menjadi rumah kita di masa depan. Planet ini adalah roda keempat di tata surya kita dan memiliki cara yang unik dalam menjalani musim. Seperti bumi, Mars juga memiliki 4 musim, tapi panjangnya 2 kali lebih panjang dari bumi. Tapi planet ini juga memiliki orbit yang eksentrik dan berbentuk telur, karena itu kecepatan orbitnya lebih bervariasi. Hal ini mempengaruhi musim-musim di sana. Musim dingin di Mars berlangsung selama 4 bulan di bumi. Suhu di Mars juga jauh lebih dingin daripada di bumi. Di dekat kutub pada musim dingin, suhunya bisa mencapai minus 123 derajat Celcius. Satu belahan bumi menumbuhkan lapisan es saat musim dingin tiba, menyita sekitar 1/4 atmosfer sebagai es kering, kemudian pada musim semi, ia akan mengembalikannya. Mars juga tidak memiliki lautan yang luas seperti bumi untuk menyeimbangkan temperaturnya yang ekstrem. Para ilmuwan yakin Mars mungkin pernah memiliki lautan di masa-masa awal pembentukannya, tapi sekarang semua airnya sudah hilang. Tanpa air, Mars bisa mencapai suhu yang sangat rendah di musim dingin dan musim panas yang lebih panas. Planet raksasa gas Saturnus memiliki sumbu yang sedikit lebih miring daripada bumi, tapi meskipun jalur dan kemiringannya elips, Saturnus tetap dingin secara konsisten. Itu karena planet ini berada jauh di luar sana, jauh dari kehangatan matahari. Bahkan di musim panasnya, Saturnus tetap jauh dan tidak terlalu nyaman. Planet ini juga memiliki atmosfer yang tebal. Atmosfer di sebuah planet berfungsi sebagai pengatur suhu. Jika ada bagian yang terlalu panas atau dingin, atmosfer dengan lembut mendistribusikan suhu ini ke seluruh planet. Jadi meskipun satu sisi mungkin menangkap lebih banyak sinar matahari selama titik baliknya, udara yang tebal memastikan segala sesuatunya tetap relatif sejuk. Namun di ketinggian di atmosfer Saturnus, ceritanya berbeda. Temperaturnya bisa berubah dari sangat dingin di musim panas hingga minus 191 derajat Celcius di musim dingin. Uranus adalah planet berikutnya, si raksasa es. Dengan orbit elips dan jarak yang sangat jauh dari matahari, Uranus terjebak dalam musim dingin yang berkepanjangan. Atmosfernya yang tebal juga menjaga suhu tetap dingin sepanjang tahun. Uranus memiliki kemiringan yang sangat besar, 3 kali lebih besar dari bumi. Dia hampir berbaring miring dan mungkin merupakan salah satu tempat yang paling panas di tata surya kita. Selama musim panas di Uranus, salah satu kutubnya akan disinari matahari penuh, sedangkan ujung lainnya menghadapi kegelapan yang sangat dingin. Bahkan karena kemiringan dan rotasinya yang aneh, Uranus bahkan lebih dingin daripada tetangganya yang lebih jauh, Neptunus. Seperti yang telah aku sebutkan, setiap musim di Uranus berlangsung selama 22 tahun. Itu adalah waktu yang paling dekat yang bisa kita dapatkan dari buku-buku fantasi George Martin. Itu karena Uranus membutuhkan waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu lintasan mengelilingi matahari. Jadi perjalanannya sepanjang tahun sangat lambat. Planet terakhir di tata surya kita adalah Neptunus. Planet ini merupakan planet raksasa es yang paling jauh. Kemiringannya hampir sama dengan bumi dan orbitnya hampir melingkar, jadi rasanya planet ini seharusnya lebih seimbang. Tapi planet ini memiliki atmosfer yang menusuk tulang dengan temperatur yang sangat rendah. Itu karena Neptunus hanya menerima 0,sekian% sinar matahari yang diterima bumi. Di bumi terjadi pergeseran suhu secara bertahap dari dekat ke jauh. Di Neptunus karena orbitnya yang melingkar, hanya ada satu belahan yang menjadi sorotan. Tidak seperti tetangganya Uranus, Neptunus mendapat sedikit kehangatan dari intinya. Tapi kehangatan ini tidak banyak membantu. Suhu dinginnya cukup konsisten, baik saat musim dingin maupun musim panas. Sebagian planet tidak peduli dengan musim-musim tradisional. Mereka hanya menirunya dengan memiliki siklus temperatur yang berbeda sepanjang tahun. Planet-planet ini termasuk Merkurius, Venus, Mars, dan Jupiter.
Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius sangat aneh karena satu siklus siang malam di planet ini sama dengan 176 hari di bumi. Setelah setengah tahun berada di bumi, akhirnya tiba saatnya bagi penduduk Merkurius untuk pulang ke rumah. Itu karena ia bergerak dalam jalur telur dan ini juga merupakan alasan mengapa ada beberapa perubahan suhu yang liar. Kadang-kadang sangat dekat dengan matahari, kadang-kadang tidak. Pada saat yang sama, planet ini tidak memiliki atmosfer dan tidak memiliki perlindungan dari matahari. Hal ini menyebabkan siang hari yang sangat panas dan malam hari yang sangat dingin. Tapi itu berarti ada banyak waktu untuk berubah dari panas terik menjadi dingin membeku. Ketika berada di titik terjauh, itulah musim dingin Merkurius yang sebenarnya, atau setidaknya begitulah cara kita menyebutnya. Jadi jika ada musim, hanya ada dua musim. Planet berikutnya adalah Venus. Ini adalah planet yang panasnya tiada henti. Lupakan tentang musim, di sana selalu panas sepanjang waktu. Planet ini sangat dekat dengan matahari dan orbitnya yang hampir melingkar, serta kemiringannya yang hanya 3 derajat membuat temperaturnya tetap stabil sepanjang tahun. Bahkan di musim dingin atau tengah malam, termometer tidak akan turun di bawah 438 derajat Celcius. Planet ini juga memiliki putaran yang aneh. Venus berputar pada arah yang sama saat bergerak mengelilingi matahari. Itu berarti matahari selalu berada tepat di atas kepala, mencurahkan seluruh cintanya yang berapi-api ke permukaan planet. Venus tidak memiliki musim seperti bumi. Yang paling dekat dengan musim adalah 225 hari dengan setidaknya 4 jam sinar matahari. Ini bisa disebut sebagai musim semi dan musim gugur versi Venus. Jupiter, si besar di tata surya kita, tidak ambil pusing dengan drama sepanjang musim. Planet ini tetap sederhana dengan kemiringan kecil 3 derajat, hampir sama santainya dengan Merkurius. Ditambah lagi orbitnya hampir menyerupai lingkaran sempurna, sehingga tidak memiliki banyak variasi sinar matahari. Selain itu, dengan rotasi yang cepat, kurang dari 10 jam bumi, tidak ada waktu untuk munculnya musim dari malam yang panjang. Musim dingin di Jupiter pada dasarnya adalah pengulangan dari waktu-waktu lain sepanjang tahun. Dan terakhir, Pluto yang masih belum menjadi planet tetapi masih layak untuk dilihat. Pluto berada di pinggiran tata surya kita. Planet kecil yang terbuang ini adalah definisi dari dingin, suhunya sekitar minus 229 derajat Celcius. Planet ini memiliki orbit yang paling aneh. Orbitnya sangat panjang, elips dan miring, dan Pluto menempuh jarak yang sangat jauh dari matahari. Hal ini ditambah dengan atmosfer yang hampir tidak ada, membuat Pluto berada dalam kondisi dingin terus-menerus. Musim dingin di sana bisa menjadi sedikit lebih ekstrem daripada rata-rata, namun perubahan terbesar yang akan disadari oleh orang yang terdampar di Pluto bukanlah temperaturnya, melainkan kecerlangan matahari yang selalu ribuan kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat di bumi. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali, semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya, kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu, kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget, atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius.
Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronaut yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat.
Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus. Itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi kita berimajinasi saja. Di Neptunus beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg.
Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show, dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia, dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu.
Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para Biosperians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan. Mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosphere 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Apa yang dimaksud zona layak huni? Kalau di kamarku, zona layak huni adalah bagian kecil yang tidak tertimbun bungkus makanan dan video game. Secara astronomis, zona layak huni adalah area di sekeliling bintang di mana temperatur H2O sangat penting. Terlalu panas dan air akan menguap, terlalu dingin dan air akan membeku. Seperti Goldilocks, zona layak huni harus pas agar air dalam uji cair bisa ada. Air sangat penting bagi kehidupan. Tanyain aja deh pada 3 beruang. Ukuran zona ini bergantung pada temperatur bintang, tapi zona layak huni belum tentu menjamin adanya kehidupan. Faktor-faktor lain seperti atmosfer dan medan magnet planet juga berperan penting dalam hal ini. Para ilmuwan menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya dan hanya 63 di antaranya berpotensi layak huni bagi makhluk hidup seperti di bumi. Semacam undian kosmik, kabar baiknya aturan ini juga berlaku untuk bulan-bulan. Jika bulan-bulan di planet berada dalam zona layak huni, bulan-bulan tersebut juga memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan. Itu jackpot dalam lotre kita, 2 oasis untuk 1 harga. Di tata surya, zona ini berada dalam rentang 129 hingga 178 juta kilometer. Dari semua planet, hanya kita yang cukup beruntung untuk memiliki kehidupan. Tapi bagaimana kalau kita bisa membuat semua planet di tata surya layak huni? Yuk kita mulai dengan Merkurius. Pertama, kita harus memberi Merkurius sedikit perubahan dengan menebalkan atmosfernya dan memberinya medan magnet. Mari kita hujani Merkurius dengan asteroid yang mengandung air, saatnya melakukan terraforming. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari, yang berarti planet ini mendapat banyak sinar matahari. Jadi bukan berarti ia tidak membutuhkan bantuan, sebenarnya Merkurius perlu sedikit bersantai. Saat ini suhunya 427 derajat Celcius. Itu terlalu panas, kata Papa Beruang. Karena itu kita harus memindahkannya ke orbit yang lebih layak huni, kira-kira 2 kali lebih jauh dari matahari. Sekarang berkat terraforming dan temperatur yang bagus, akhirnya kita bisa mendapatkan air. Jika ingin benar-benar nyaman, kita bisa membangun habitat di bawah tanah atau di permukaan, tapi kita harus melindunginya dari panas dan radiasi. Pokoknya dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuatnya berhasil. Maksudku, orang-orang tinggal di Arizona kan? Tapi kita juga akan membutuhkan banyak lapangan golf. Yuk kita beralih ke Venus. Planet cinta yang terkenal, di mana suhunya cukup panas untuk melelehkan timah dan tekanan atmosfernya dapat menghancurkanmu dalam hitungan detik. Bukankah ini romantis? Venus disebut planet saudara perempuan bumi, tapi seperti yang sering terjadi pada saudara kandung, mereka hampir tidak memiliki kesamaan. Kita coba pecahin masalah ini yuk. Jika kita menambahkan hidrogen di Venus, hidrogen akan bereaksi dengan karbon dioksida di atmosfer, membentuk air dan grafit. Air akan membantu kita menciptakan oksigen, tapi agar rencana ini berhasil, kita harus mendapatkan hidrogen dari luar angkasa seperti saat Black Friday. Setelah itu, kita bisa membangun
membangun rumah baru kita hanya perlu memastikan bangunannya cukup kuat untuk menahan angin dan hujan asam. Gampang kan? Untungnya dengan planet berikutnya segalanya jauh lebih mudah. Mars sering dianggap kandidat paling menjanjikan untuk kehidupan luar bumi di tata surya kita. Mars adalah planet berbatu dengan atmosfer tipis, tapi ada tanda-tanda air di permukaannya. Bukan hanya air, tapi juga kehidupan mikroba. Jadi orang Mars pasti menganggap kita makhluk luar angkasa. Jika kita akan mentransformasi Mars, menambahkan lautan adalah satu keharusan. Lautan akan menembakkan atmosfer dan menghangatkan permukaannya. Waktunya untuk hujan asteroid lagi. Atau kita bisa membuat cermin raksasa untuk memantulkan cahaya matahari dan mencairkan lapisan es. Gampang sekali. Setelah lautan muncul di Mars, secara bertahap Mars akan berubah menjadi planet hijau yang subur, sangat mirip dengan bumi kita. Setelah itu kita hanya perlu membangun beberapa habitat buatan dan memastikan mereka memiliki semua kenyamanan rumah. Membuat planet berbatu menjadi layak huni tidak sulit dibandingkan planet gas raksasa. Jupiter tidak memiliki permukaan padat sama sekali dan pada dasarnya tidak mungkin ditinggali. Jadi, kita harus berkreasi. Kita bisa membangun habitat terapung di awan Jupiter di mana temperatur dan tekanannya lebih mirip bumi. Kita hanya perlu melindunginya dari ketidaknyamanan kecil seperti kecepatan angin yang lebih dari 643 km per jam dan petir setiap 2 menit sekali. Tapi jika kita berhasil membangun rumah di atmosfer Jupiter, kita bisa mendapatkan pemandangan yang benar-benar unik. Bayangin aja, bangun setiap hari, melihat awan yang berputar-putar dan garis warna-warni di luar jendela. Atau berjalan-jalan di atmosfer raksasa gas ini, menakutkan sekaligus mengagumkan. Perhatikan langkahmu di balkon ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi tinggi untuk membuat atmosfer Jupiter bisa bernapas, sesuatu yang akan mengonsumsi gas-gas dan melepaskan oksigen. Ini memang fiksi ilmiah, tapi bukankah itu keren? Yuk kita beralih ke Saturnus. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa yang tidak memiliki permukaan padat yang memungkinkan kehidupan. Tapi jangan putus asa dong. Seperti halnya Jupiter, kita bisa menciptakan habitat terapung di atmosfer bagian atas Saturnus. Cobalah tinggal di awan yang mewah, meskipun biaya sewanya akan sangat mahal. Kita juga bisa melindungi planet ini dengan perisai raksasa seperti payung kosmik. Di luar angkasa, yang terjadi adalah hujan sinar kosmik, bukan air. Tapi perisai itu bisa melindungi kita dari radiasi berbahaya dan angin matahari. Dengan demikian, cuaca di Saturnus akan menjadi lebih tenang. Selain itu, ingatkah kamu saat kita berbicara tentang bulan? Salah satu bulan Saturnus, Titan, memiliki atmosfer padat dan mungkin memiliki samudera air di bawah permukaannya. Enceladus juga menyembunyikan lautan di bawah keraknya. Keduanya mungkin merupakan tempat sempurna untuk kolonisasi. Itu akan jauh lebih mudah daripada mengkolonisasi Saturnus. Uranus adalah planet es raksasa lainnya yang terbuat dari cairan padat yang terdiri dari bahan es, metana, amonia, dan air. Dengan suhu permukaan minus 214 derajat Celcius, bisa dibilang cukup dingin di sana. Jadi gimana dong caranya kita membuat ini bekerja? Kita bisa mencoba menciptakan efek rumah kaca. Ini proses alami yang membantu menjaga suhu bumi tetap stabil dan nyaman. Kecuali jika kita mengacaukannya, ketika sinar matahari memasuki atmosfer bumi, sebagian dari sinar tersebut terperangkap oleh gas yang disebut gas rumah kaca. Gas-gas ini seperti selimut di sekeliling bumi, menjaga planet tetap hangat, kecuali jika kita mengacaukannya. Kalau kita ingin membuat raksasa es ini lebih hangat, kita bisa mencoba menciptakan efek ini hanya saja lebih baik. Misalnya, kita bisa memasukkan sebagian gas-gas ini ke dalam atmosfer Uranus, atau membangun jaringan cermin untuk memerangkap panas matahari, meskipun itu membutuhkan banyak cermin raksasa. Dan bayangin aja cara menempatkan semuanya dengan benar. Daripada pusing, yuk kita lihat bulan-bulan Uranus. Bulan-bulan ini diyakini memiliki permukaan berbatu dan mungkin lautan yang mendukung kehidupan. Ditambah lagi pemandangannya luar biasa. Beralih ke planet terakhir, Neptunus, sepupu jauh yang sejuk dari tata surya.
Neptunus juga planet es raksasa dengan 1 tahun yang berlangsung selama 165 tahun bumi. Pertama kita buat atmosfer. Atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Kita perlu membawa beberapa tanaman ke sana atau sekedar banyak oksigen untuk membuat tempat ini sedikit lebih bernapas. Gimana cara menambahkan air ke planet gas raksasa? Mungkin dengan mencairkan es dari bulan-bulan atau mengangkut air dalam jumlah besar dari bumi. Bayangkan saja satu skuadron pesawat ruang angkasa menyeret kontainer raksasa ke Neptunus. Setelah planet ini memiliki atmosfer yang bisa bernapas dan air yang bisa diminum, kita perlu membangun habitat. Mungkin kota langit lain karena kamu tidak akan merasa cukup dengan semua itu. Jadi katakanlah kita bisa membuat semua planet bisa dihuni. Sekarang apa? Nah, akan ada peningkatan dalam eksplorasi dan kolonisasi manusia. Manusia akan membangun rumah baru di planet-planet berbeda. Bayangkan berimigrasi dari Merkurius ke Neptunus karena kalian lebih menyukai suhu lebih dingin. Semakin banyak planet layak huni yang bisa dipelajari dan dieksplorasi, ilmuwan akan belajar lebih banyak tentang dunia. Kita akan memiliki lebih banyak terobosan. Selain itu, inilah saatnya melakukan perdagangan antar planet. Kita bisa menambang sumber daya dari planet, asteroid, dan bulan, mimpi yang menjadi kenyataan bagi Elon Musk. Tentu saja tidak semuanya menyenangkan. Semua ini bisa menyebabkan konflik sumber daya dan wilayah. Bayangkan jika kita mencoba menjaga perdamaian antara Jupiter dan Mars. Terlepas dari semua lelucon itu, kemungkinan semua planet bisa dihuni memang membingungkan. Pada kenyataannya, membentuk planet seperti ini tidak mungkin dilakukan, setidaknya saat ini. Siapa tahu banyak hal mustahil sebelumnya, tapi hal ini tidak menghentikan kita. Yuk kita terus bermimpi, sementara itu kita bisa membersihkan planet yang kita tempati ini. Kalian pasti masih ingat Apollo Lunar Rover di bulan yang dibangun untuk misi antariksa pada tahun 70-an. Selain mengangkut astronot untuk misi penjelajahan, kendaraan ini juga dipakai untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel tanah untuk diteliti ilmuwan. Kendaraan ini dirancang oleh Boeing, perusahaan yang terkenal dalam membuat pesawat terbang, dan biayanya sekitar 550 triliun rupiah atau setara uang receh yang bisa kamu temuin di bawah sofanya Elon Musk. Di masa depan, teknologi akan sangat maju, sehingga mobil di bulan akan berjalan seperti SUV kita saat ini. Mobilnya akan punya bentuk ramping dan mungkin diproduksi produsen mobil terkenal yang ada. Dahulu, Lunar Rover menggunakan setang berbentuk T untuk menggerakkannya ke kiri, kanan, mundur, dan maju. Mobil futuristik kita bisa dikontrol oleh suara dan tak butuh banyak kendali manusia. Dan jangan lupa membuat Earth Roof. Lagi pula, buat apa ada moonroof di bulan? Balik ke topik. Kondisi berkemudi di bulan tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan Mars atau planet lain. Meski sulit dipercaya, objek bumi yang pertama mendarat di Mars adalah Viking 1 yang diluncurkan pada 20 Agustus 1975. Viking 1 tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Namun, beberapa dekade kemudian, Curiosity yang punya 6 kaki dan roda maju sebagai robot penjelajah yang imut. Curiosity dirancang untuk medan yang berat. Jadi, di masa depan, kendaraan yang dioperasikan manusia bisa punya desain serupa bagi orang-orang yang ingin melihat matahari terbenam di Mars. Agar mobil rancangan manusia bisa bekerja di planet selain bumi, penggeraknya harus dari listrik atau apapun yang bisa menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Kendaraan bertenaga gas takkan bisa bekerja di ruang hampa luar angkasa dan cuma bisa bekerja di planet kita. Kendaraan ini bisa ditenagai oleh matahari yang kuat dengan mengubah energinya untuk menggerakkan kendaraan. Interiornya harus bisa mengakomodasi kondisi ekstrim di planet tujuan karena atmosfernya sangat tipis dan tidak dapat dihirup. Di dalamnya harus sangat hangat karena suhu di Mars bisa mencapai 0 mutlak. Masalah gravitasi tidak begitu parah, badai debu yang rutinlah masalahnya. Kendaraan kita juga akan punya roda yang dipasang di kaki untuk bermanuver dengan baik karena medannya tidak rata. Kalau boleh kasih saran, tolong bikin seluruh interiornya dari kulit sama bikin kursi yang muat banyak ya.
Sama sound system 12 speaker, sama wajib ada radio FM-nya. Oh iya, jangan sampai lupa earth roof, dan jangan lupa kursi belakang yang bisa dilipat supaya kita bisa masukin perlengkapan kemah pas butuh healing di akhir pekan. Bukan cuma itu, kita mungkin bisa bikin interior kaca luas untuk kendaraan seperti bus wisata di Mars. Ada banyak lokasi yang bisa dijelajah, seperti gunung tertinggi di tata surya dan puncak karbon bersalju. Kita juga bisa membuat jalur kereta ekspres di planet merah ini supaya kita lebih gampang jalan-jalan. Kabin mewahnya akan membawamu dari satu titik ke titik lain karena Mars sudah dikolonisasi dan diduduki. Kereta ini juga akan bertenaga listrik atau ditenagai sumber daya lain. Kita bisa membuat segala jenis kendaraan di Mars karena kondisinya tidak jauh berbeda dibanding bumi. Tapi ingat, jangan keluar tanpa helm. Kalau mau merancang kendaraan untuk Merkurius, bersiaplah untuk menangkal cahaya yang terang dari matahari. Jadi, kita perlu menambahkan visor industrial dan lapisan film gelap di kacanya supaya cahaya matahari tidak menyilaukan kita. Setidaknya kita tak perlu khawatir soal panasnya, karena Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Suhu di sana bisa mencapai 430 derajat Celcius pada hari yang cerah dan turun hingga minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Kendaraan ini harus punya beberapa lapisan untuk menahan kondisi di sana. Dan kemungkinan besar kita akan punya kaki laba-laba untuk bergerak karena roda karet pasti langsung meleleh. Dan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan, kendaraan ini perlu menggali di bawah tanah untuk bersembunyi dari matahari dan atmosfernya, sama seperti kepiting atau laba-laba yang membuat lubang untuk menetaskan telur. Berkendara di Pluto akan lumayan sulit, mengingat itu adalah planet terjauh dari matahari. Secara teknis, Pluto bukan planet lagi, tapi masih layak dijelajahi. Temperatur di sana bisa sampai di bawah 200 derajat Celcius. Jaketku nggak bakal mempan. Kendaraan kita butuh insulasi super ringan agar pengemudinya tetap hangat. Es metana mengelilingi tanah dan menutupi pegunungan di sana. Gravitasinya juga menjadi sumber masalah karena terlalu lemah. Sampai-sampai kamu bisa melayang di udara. Merancang kendaraan untuk Pluto agak rumit. Kunci agar bisa bergerak dan tidak membeku adalah cara pergerakan kakinya. Kendaraan ini juga akan punya kaki yang mirip di Merkurius, tapi akan dilengkapi generator panas agar tetap hangat. Berat dari sana sudah cukup untuk membuat kendaraan ini tidak melayang. Namun, lain cerita dengan Neptunus, si planet paling berangin di tata surya. Kita tidak bisa bernapas di atmosfernya, dan tekanan atmosfernya bisa menghancurkanmu. Merancang kendaraan untuk Neptunus pastinya sulit sebab ada banyak faktor eksternal dan kendaraan ini harus diberikan tekanan untuk melawan atmosfer dari luar. Kendaraan ini juga butuh lapisan khusus untuk melawan suhu yang berat, dan karena Neptunus sangat berangin, kendaraan kita butuh semacam jangkar agar tidak terbang. Mungkin semacam bor besar yang keluar dari lambung kendaraan kita dan menggali ke bawah tanah. Kendaraan ini juga akan punya kaki laba-laba untuk bergerak, tapi gerakannya mirip cara jalan unta. Dengan begitu, pusat gravitasinya dapat terjaga. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 540 derajat Celcius. Tekanan di sana bisa menghancurkan mobil biasa seperti kaleng. Jadi, wajib ada tekanan internal yang cukup untuk menyeimbangkannya. Kendaraan ini juga butuh perlindungan dari panas. Lapisannya harus tebal, tanpa kaca, dan bahkan warna khusus untuk memantulkan panas. Takkan ada yang bisa bertahan lama di permukaan Venus. Jadi, kaki laba-laba tidak bisa dipakai di sini. Kendaraan kita harus bisa melayang sedikit di atas tanah dan terbang ke sana-sini. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan punya atmosfer atas yang sangat berangin dan gravitasi yang sangat kuat. Cincin di sekitarnya terdiri dari es yang ukurannya berkisar antara sebesar kerikil hingga bus sekolah. Tekanannya sangat kuat hingga kamu bisa hancur begitu sampai di atmosfernya. Perancang kendaraan di sana akan sangat sulit dan aneh. Kendaraan ini butuh teknologi terbaik untuk menahan tekanan yang besar dan suhu yang berat. Kendaraan ini harus besar dan punya banyak lapisan internal karena atmosfer atasnya berangin. Kendaraan ini harus tetap berada di tanah selama mungkin. Para ilmuwan belum tahu banyak tentang permukaan Saturnus, jadi kendaraan ini harus siap bergerak di permukaan yang padat, cair, dan apapun di antaranya. Mungkin mirip lumpur, kendaraan ini butuh lengan mekanis untuk bermanuver melewati medan yang berat dan punya beberapa kaki seperti kelabang.
Lengan-lengan ini bisa mengambil barang dan memindahkannya dari jalan jika kendaraan ini bertemu penghalang. Tubuh panjangnya juga bisa dilepas dan dipecah menjadi bagian kecil agar bisa kabur dengan cepat. Untuk menghindari apa? Kita belum tahu. Takkan ada manusia yang bisa menginjakan kaki di Saturnus meski mengenakan pakaian pelindung. Robot harus dikerahkan untuk menguji reaksi tubuh manusia dengan kondisi di sana. Jupiter punya kondisi yang lebih keras dibanding Saturnus dengan bintik merah sebagai area paling berbahaya di sana. Ini adalah area sangat besar dengan hurikan mirip badai yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kendaraan kita akan mirip dengan yang di Saturnus, tapi jauh lebih berat. Para ilmuwan juga tidak tahu apa yang ada di permukaan Jupiter, kecuali atmosfernya yang berbahaya. Kendaraan ini takkan dapat bergerak di permukaan jika harus melewati bintik merah. Jadi, kendaraan ini harus menggali ke bawah tanah dan bergerak di bawahnya. Untuk itu, kita butuh bor besar dan kendaraan mini, serta drone otomatis yang bisa dikerahkan dari kendaraan utama untuk membantu menggali dan menyurvei. Begitu sudah di bawah tanah, kaki kendaraan ini akan keluar agar bisa merangkak, beserta hidung bor raksasa untuk menggali lebih jauh. Bodi kendaraan juga harus bisa dipecah menjadi lebih kecil untuk melewati medan tertentu, tapi bisa disambung kembali dengan mudah. Tempat paling seru untuk meluncurkan kendaraan adalah matahari. Yang bisa kita lakukan cuma mengirim kendaraan yang sepenuhnya otomatis. Kalau ada manusia di dalamnya, pasti dia takkan selamat saat baru setengah jalan ke sana. Peluncurannya harus dilakukan dari Merkurius, lewat fasilitas yang terlindung dari suhu tinggi. Kendaraan ini harus terbuat dari sumber daya terbaik untuk menahan panas dan gas ekstrim, serta bisa bertahan lama saat mendekatinya. Kendaraan ini mungkin akan mirip satelit yang melayang guna merekam matahari untuk kita pelajari. Mungkin butuh biaya bertriliun-triliun rupiah, tapi hasilnya akan sepadan, ya kan? Planet dan satelit punya beragam kondisi yang bisa mempengaruhi penampilan hewan peliharaanmu kalau mereka hidup di dalamnya. Misalnya saja, faktor gravitasi. Di planet yang lebih besar atau padat, gravitasinya lebih kuat sehingga makhluk hidupnya akan lebih pendek, lebih kekar, dan mungkin punya lebih banyak anggota gerak untuk menopang tubuh. Di planet yang lebih ringan dan gravitasi yang lebih lemah, makhluk hidupnya lebih gampang melompat, melambung, dan meluncur sehingga kemungkinan besar mereka akan bisa beradaptasi menjadi lebih ringan dan lebih tinggi. Mars merupakan planet keempat dari matahari, permukaannya diselimuti gurun dingin dan berdebu. Planet dinamis ini memiliki musim, tudung es kutub, ngarai, dan gunung berapi tidak aktif. Malahan gunung berapi ini terbukti sangat aktif di masa lalu. Gravitasi Mars lebih lemah dari gravitasi bumi dan letaknya lebih jauh dari matahari, jadi kondisi di situ lebih redup dan Mars juga nggak punya medan magnet pelindung karena atmosfernya tipis dan seluruh permukaannya terpapar radiasi. Terkadang, angin kencang bisa menghasilkan badai debu yang menerpa seisi Mars dan debunya ini terus menetap sampai berbulan-bulan. Di Mars, anjing peliharaanmu mungkin akan punya badan yang lebih kuat dan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi yang lemah. Matanya juga kemungkinan akan lebih besar untuk menangkap sinar matahari yang jauh. Untuk melindungi diri dari radiasi, anjingmu harus mengganti pigmen kulitnya dari melanin ke karotenoid. Pigmen ini juga memberi warna pada wortel, tomat, dan jeruk, dan nantinya si anabul mungkin akan berwarna jingga. Karena gravitasi di Mars cukup lemah, anabulmu akan lebih ringan dan lebih sering melompat. Selain itu, kakinya akan lebih panjang. Jupiter dijuluki sebagai raksasa gas. Planet ini tertutup oleh awan merah, coklat, kuning, dan putih yang bikin planet ini kelihatan bergaris-garis. Hidup di Jupiter mungkin akan terasa sulit karena permukaannya nggak benar-benar padat. Dengan kata lain, semua bagiannya terdiri dari gas. Meski begitu, di situ nggak cuma ada awan raksasa yang menggantung di angkasa, dan kalau kamu melewati atmosfernya, kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, gas ini akan lebih padat sampai berubah menjadi cair. Jadi, lapisan-lapisannya berupa lautan yang terbuat dari hidrogen, bukan air. Untuk mengantisipasi tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan lingkungan cairnya, kita perlu nyari inspirasi dari penghuni air yang hidup dengan kondisi serupa, tapi pada skala yang lebih kecil. Anabulmu akan jadi isopoda besar yang punya cangkang untuk melindungi diri dari radiasi Jupiter.
Seperti Jupiter, tetangga gasnya Saturnus adalah awan hidrogen dan helium raksasa dengan angin kuat. Permukaannya juga nggak padat, sama seperti Jupiter, lapisan dalamnya lebih padat, tapi intinya jauh lebih kecil. Cincin khasnya terbuat dari seabrek partikel es, tapi nggak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Volume Saturnus lebih dari 760 kalinya Bumi. Dan sebagai planet terberat kedua di tata surya, masanya sekitar 95 kalinya Bumi. Kepadatan rata-rata Saturnus lebih kecil dari air, jadi planet jumbo ini akan mengapung saat dimasukin ke bak mandi, kalaupun ada bak segede gitu. Untuk bergerak di Saturnus yang berkabut tebal, anabulmu cuma bisa meluncur seperti ubur-ubur. Anjingmu mungkin akan punya lonceng berbentuk payung untuk melontarkan diri, tapi tanpa kerangka supaya tubuhnya nggak hancur oleh tekanan Saturnus. Kucingmu juga akan memiliki tentakel ubur-ubur untuk bergerak. Hidup di Merkurius nggak akan berlangsung mudah. Lokasi planet kecil ini paling dekat dengan matahari, jadi sinarnya 7 kali lebih kuat daripada di Bumi. Tabir suryamu nggak akan mempan menahannya. Ukuran Merkurius sekitar 2/5-nya Bumi dan gravitasinya mirip Mars atau sekitar 30% dari gravitasi Bumi. Jadi, kamu bisa melompat 3 kali lebih tinggi di permukaan Merkurius. Benda berat juga akan lebih gampang diangkat. Suhu Merkurius lumayan ekstrim, yaitu berkisar antara 430 derajat Celcius di siang hari yang ngebul dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Di situ juga terus-terusan terjadi hujan meteor dan gempa. Belum lagi atmosfernya sangat tipis dan gak ada udara yang bisa dihirup. Gak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi separah ini. Jadi hewan peliharaanmu harus terbuat dari bahan mirip logam tahan api seperti titanium. Dan karena nggak butuh sistem pernafasan, wajah logam mereka nggak akan punya hidung. Mata mereka juga mungkin akan kelihatan mirip kacamata hitam tebal untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Planet yang lebih menantang dari Merkurius adalah Venus. Planet kedua dari matahari ini menjadi planet yang terdekat dengan Bumi. Venus menjadi objek paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Biasanya kembaran Bumi ini kelihatan seperti bintang terang saat senja dan menjelang pagi. Suhu di sini sangat panas, yaitu sekitar 471 derajat Celcius dan atmosfernya sangat tebal hingga menciptakan efek rumah kaca. Permukaannya kering dan di situ sering terjadi letusan gunung berapi, angin badai, serta petir. Gak sampai di situ aja, tekanannya serasa kayak di kedalaman 1,5 kilometer di bawah laut, sehingga kepalamu akan selalu pusing. Sulit juga ya ngebayangin kalau anabulmu hidup di Venus, sebab satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan di situ adalah bakteri anaerob. Venus bisa ngehancurin semua materi, termasuk logam, jadi alat penjelajah buatan manusia nggak bisa dipakai. Atmosfer Venus juga mengandung fosfina, zat beracun ini membahayakan makhluk hidup yang menghirup oksigen, tapi sangat disukai mikroba. Planet dingin, gelap, berangin kencang seperti Uranus dan Neptunus, sebagian besarnya terbuat dari zat cair dingin berupa metana, air, dan amonia. Uranus berwarna biru karena pengaruh metana dan di sekelilingnya terdapat cincin tipis. Sedangkan Neptunus lebih gelap, dingin, dan sangat berangin karena lokasinya paling jauh di tata surya kita. Jaraknya ke matahari sekitar 30 kalinya jarak bumi ke sang bintang. Keduanya nggak punya permukaan padat dan atmosfernya perlahan menjadi air di sekitar intinya. Makanya gravitasi di Neptunus lebih kuat daripada di bumi dan tekanannya juga lebih besar. Dengan gravitasi sekuat ini, anjingmu akan lebih pendek dan kucingmu akan lebih kekar, badannya lebih berotot dan kulitnya lebih tebal agar tahan terhadap dingin. Karena berada di lingkungan berair, hewan peliharaanmu harus punya perawakan seperti paus atau manatee kosmik yang melayang-layang mengitari planet biru ini. Pluto memang gak terlalu besar, ukurannya bahkan lebih kecil dari bulan. Planet katai ini menghabiskan waktu selama 248 tahun di bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi kalau tinggal di Pluto, kamu harus nunggu selama 248 tahun di bumi untuk ngerayain ulang tahun pertamamu. Satu hari di Pluto berlangsung sekitar 6,5 hari di bumi. Objek mirip planet yang paling jauh dari matahari ini sangat dingin dan diselimuti es. Gravitasinya lemah dan atmosfernya juga tipis. Di cakrawala Pluto, matahari kelihatan seperti titik, hampir sama seperti bulan dari bumi, jadi cahayanya sangat sedikit. Tapi para ilmuwan menduga mungkin ada lautan air di bawah permukaan Pluto dan cuaca di situ lebih bersahabat.
Kita lihat organisme di bumi yang punya sifat anti beku bawaan yuk. Misalnya, serangga dan ikan. Minimnya gravitasi bisa bikin otot dan tulang makin menyusut sehingga celah di sela-sela tulang belakang akan semakin renggang. Akibatnya peliharaanmu akan lebih tinggi, posturnya juga akan berubah karena sebagian besar tulang belakang mereka nggak terpakai. Anjingmu mungkin akan bertubuh tinggi, kurus dan mirip laba-laba. Anggota geraknya lebih ramping dan tulang belakangnya melengkung. Di planet lain, di luar tata surya, batas antara tanaman dan hewan peliharaanmu mungkin gak akan begitu jelas dan anabulmu mungkin akan menyatu dengan kehidupan tumbuhan. Kemungkinan tubuhnya akan seperti pohon, jantungnya melekat pada tubuh, atau kakinya bisa berubah ke posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan air dan cahaya. Kelincimu juga mungkin akan kebanyakan diam sambil berfotosintesis dan baru kabur saat terintimidasi. Kuda mirip dinosaurus mungkin akan menanamkan dirinya ke tanah untuk mendapatkan nutrisi langsung dari tanah serta memperoleh energi tambahan dengan bantuan tumbuhan di punggungnya. Hewan yang berkelompok juga bisa menjadi peliharaan yang menarik seperti kawanan amuba yang menyerupai organisme mirip jeli, ribuan karnivora mirip udang membentuk organisme tunggal yang melahap apapun di hadapannya, atau kumpulan pohon yang saling terjalin kemudian ngumpulin banyak air di atas kanopinya. Agar daya tahannya tetap oke, hewan peliharaanmu harus tetap mengalirkan oksigen ke otot. Di bumi, gurita menggunakan molekul berbasis tembaga untuk memproses kembali oksigen sehingga geraknya lebih lamban dari mamalia dan burung yang menggunakan hemoglobin berbasis zat besi. Para ilmuwan telah berspekulasi soal jenis pengantar oksigen lain yang bisa bikin hewan peliharaanmu hidup lebih lama. Di atmosfer yang banyak mengandung oksigen, kita mungkin bisa melihat monyet terbang non-stop tanpa perlu beristirahat. Di planet dan satelit dingin yang minim cahaya, seperti satelit Saturnus dan Jupiter, anjing peliharaanmu mungkin perlu memanfaatkan energi kimia daripada energi matahari. Dan di dunia tanpa cahaya, seperti di dalam lautan Enceladus, makhluk hidup nggak akan begitu memerlukan mata, sehingga anabulmu akan mengenali lingkungannya dengan alat bantu lain seperti insang dan sensor getar.